Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan karunia limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Roni Haryanto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kritis atas rasio murni oleh Immanuel Kant. Jadi yang menjadi latar belakang adanya studi kritis atas rasio murni ini karena ada beberapa masalah pada filsafat klasik atau filsafat kuno. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui apa sih rasio murni itu sendiri. Rasio murni itu apa sih? Rasio murni adalah akal atau kemampuan berpikir manusia yang bekerja tanpa bantuan pengalaman indera. Dengan kata lain, rasio murni ini menyatakan bahwa akal yang berpikir hanya dengan ide, konsep, dan logika tanpa memakai data dari pengalaman. Artinya, saat manusia berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau dialami langsung, ia menggunakan rasio murni. Dan rasio murni ini mencoba untuk mengetahui sesuatu hanya melalui proses berpikir tanpa melalui pengalaman atau sebuah pengamatan. Sehingga dalam hal ini kemudian muncul sebuah studi kritis atas rasio murni karena dianggap banyak yang bertentangan dengan rasio murni ini sendiri. Jadi yang menjadi latar belakang adanya studi kritis atas rasio murni ini karena beberapa masalah pada filsafat yang kuno atau filsafat klasik. Yang pertama yakni karena adanya aliran empiris, bukan rasionalisme, yakni aliran yang menganggap bahwa akal dianggap sumber kebenaran mutlak. Artinya mereka percaya bahwa akal saja sudah cukup untuk mengetahui kebenaran atau menjadi sumber daripada ilmu pengetahuan seperti itu. Contohnya, Descartes yakin bahwa dengan pernyataannya aku berpikir maka aku ada. Jadi dengan pernyataan itu kebenaran dipahami tanpa perlu pengalaman. Artinya orang yang rasionalis itu percaya bahwanya matematika hanya benar melalui cara berpikir, bukan dengan pengalaman. Analoginya seperti seseorang yang mau tahu rasa makanan hanya dengan membaca resepnya saja tanpa mencicipinya. Ia percaya pikiran cukup tahu untuk mengetahui rasa daripada makanan itu dengan tanpa mencicipinya. Dan yang kedua karena adanya aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang menyatakan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Mereka percaya kita tahu sesuatu hanya lewat pengalaman, bukan dengan cara berpikir atau dengan akal. Contohnya seperti kita tahu bahwasannya api panas karena kita dapat menyentuh atau ketika di dekatnya saja kita merasakan panasnya, seperti itu. Analoginya, teori ini atau aliran ini menyimpulkan bahwa seperti halnya rasa makanan itu berdasarkan cara mencicipinya langsung, bukan dengan cara proses berpikir atau teori. Jadi ini kebalikan daripada aliran yang pertama. Kalau aliran yang pertama menyatakan bahwa ya kita hanya bisa mendapatkan pengetahuan daripada akal, maka empirisme ini menyatakan bahwasanya kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan cara kita mendapatkan sebuah pengalaman seperti itu. Selanjutnya kritikan, yaitu alasan mengapa akal itu perlu dikritik.
Kan melihat dua kubu yakni rasionalis dan empiris ini sama-sama ekstrim atau sama-sama mengunggulkan pendapat mereka masing-masing tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Kan berkata bahwasanya akal memang penting, tapi akal itu bisa salah jika tidak dibatasi. Menurut Kant, mengapa akal perlu dikritik? Yang pertama adalah akal sering membuat klaim besar tentang hal-hal yang tidak bisa dialami, misalnya alam semesta punya awal atau tidak, dan Tuhan itu wujudnya seperti apa. Nah, dari itu Kant ingin mengadili akal bukan untuk menghancurkannya atau meniadakannya. Tujuannya adalah mengetahui batas akal supaya tidak menyesatkan seperti itu. Ketika kita mengambil analoginya seperti mobil yang kuat, jika mobil itu berjalan tanpa rem, maka bisa menimbulkan kecelakaan. Sama halnya seperti itu. Kritikan dalam hal ini adalah sebagai rem, yaitu membatasi akal agar supaya tidak melampaui ranahnya atau batasnya terhadap sesuatu yang memang di luar batas kemampuannya, seperti itu. Selanjutnya pengetahuan menurut Kant didapatkan daripada perpaduan antara akal dan pengalaman. Kant menyatakan dua kubu yang awalnya bertentangan. Dalam hal ini akal dan pengalaman bekerja sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ibaratnya pengalaman itu seperti data mentah dari dunia, yakni contohnya seperti warna, suara, dan sentuhan. Sedangkan akal itu sendiri yakni struktur yang mengatur data agar bermakna. Tanpa pengalaman, akal akan kosong, dan tanpa akal, pengalaman bisa kacau atau tidak teratur. Contohnya, saat kita melihat sebuah pohon, mata memberi data bahwa pohon itu berwarna hijau. Itu adalah pengalaman. Dan pikiran mengelompokkan bahwa itu adalah pohon, yakni bagian daripada makhluk hidup. Pengalaman itu ibaratnya bahan makanan dan akal itu adalah kokinya. Tanpa bahan makanan mentahannya, koki tidak akan bisa memasak. Demikian juga sebaliknya. Tanpa seorang koki, maka bahan makanan mentahan itu tidak akan pernah menjadi sebuah makanan. Selanjutnya tentang ruang dan waktu. Apakah real atau cara kita melihat? Dalam hal ini, studi kritis Kant menjelaskan bahwa ruang dan waktu itu sebenarnya bukanlah entitas di luar diri kita, melainkan cara pikiran manusia untuk mengatur pengalaman. Artinya, kita tidak pernah melihat dunia apa adanya, melainkan dunia yang sudah diproses oleh struktur pikiran kita. Dalam hal ini adalah sesuatu yang penting karena dalam konteks kritikan terhadap rasio murni ini menunjukkan bahwa akal manusia memiliki batas. Akal hanya bisa memahami apa yang muncul dalam ruang dan waktu dan tidak bisa mengakses hal-hal yang berada di luar pengalaman tersebut. Jadi, hal ini menegaskan bahwa akal perlu dikritik agar tidak terjebak dalam spekulasi yang melampaui batasnya. Dalam hal ini, ruang dan waktu bukanlah benda, mereka adalah bentuk bawaan daripada pikiran manusia. Artinya, kita tidak bisa melihat dunia tanpa menempatkannya dalam ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu adalah kacamata tetap yang selalu kita pakai. Sehingga dampaknya kita tidak akan pernah mengetahui dunia apa adanya. Yang kita tahu hanyalah versi dunia yang sudah diformat oleh otak kita. Contohnya seperti kita melihat peristiwa A terjadi sebelum peristiwa B. Itu karena pikiran mengurutkannya dalam sebuah kurun waktu. Dan yang kedua adalah contohnya kita melihat sebuah ukuran atau jarak tempuh suatu jalan. Maka hal itu dikarenakan karena pikiran menggunakan ruang. Analoginya seperti kamera dengan filter otomatis. Setiap foto yang diambil itu selalu lewat filter itu. Dan
kita tidak bisa mengambil foto tanpa filter. Selanjutnya yakni ketika rasio melampaui batas antinomi. Pertama, tentang alam semesta punya awalan. Apa maksudnya? Akal mencoba membayangkan bahwa waktu tidak mungkin berjalan tanpa titik awal. Jika kita mundur ke masa lalu secara terus-menerus, akal merasa pasti ada titik, yaitu titik awal mula daripada akhirnya. Argumennya tidak masuk akal jika waktu tidak punya awal. Seperti deretan angka, kita butuh angka 0 untuk memulai sebuah hitungan. Karena itu, alam semesta pasti pernah mulai daripada angka 0 itu atau memiliki awalan. Contohnya, pasti ada momen pertama ketika alam semesta diciptakan, dan sebelum itu tidak ada apa-apa. Ketika kita membuat analoginya, ibaratnya kita membaca sebuah buku. Tidak mungkin buku itu langsung pada halaman pertama. Pasti ada awalan daripada penyebab buku itu diciptakan, atau paling tidaknya cerita bagaimana permulaan daripada terciptanya buku itu. Pendapat yang kedua yakni tentang segala hal punya sebab versus ada kebebasan. Yang kedua ini antinomi menjelaskan bahwa yang pertama adalah semua hal punya sebab atau determinisme. Apa maksudnya? Setiap kejadian pasti ada sebabnya, tidak ada yang terjadi begitu saja. Contohnya, bola bergerak karena ditendang, dan pohon ditumbang karena angin atau ditebang. Akal mengatakan jika semua kejadian di alam harus punya sebab, maka setiap tindakan manusia pun juga hasil dan sebab daripada proses tertentu. Maka, dalam hal ini, setiap tindakan manusia pun juga hasil daripada sebab tertentu. Contohnya, genetika, lingkungan, kebiasaan, pendidikan, dan kondisi otak. Jika semua itu menentukan manusia, maka manusia sebenarnya tidak bebas. Semua sudah ditentukan oleh sebab sebelumnya. kemudian Tentang manusia punya kebebasannya, indeterminisme. Apa maksudnya? Jika manusia tidak bebas, maka mereka tidak bisa salah, tidak bisa berdosa, tidak bisa bertanggung jawab, dan hukum dan moral jadi tidak masuk akal. Karena itu, akal juga mengatakan bahwasanya untuk moralitas, manusia harus punya kebebasan memilih. Contohnya, memilih berbohong atau bersikap jujur, memilih menolong atau cuek seperti itu, dan memilih untuk belajar atau bermalas-malasan. Jika semua tindakan manusia hanya sebab dan akibat, maka tidak bisa menyalahkan sebuah pelaku kejahatan. Ketika kita menganalogikannya seperti hanya sebuah robot yang diprogram mencuri, robot itu tidak bisa dihukum. Tapi manusia dianggap bisa dihukum karena mereka dianggap memiliki kebebasan seperti itu. Maka dalam hal ini akal berkata bahwa manusia pasti punya kebebasan. Dan daripada dua pernyataan tersebut menyatakan, yang pertama, semua hal punya sebab. Alasannya juga masuk akal karena alam berjalan menurut hukum sebab dan akibat. Serta manusia punya kebebasan. Dalam hal ini juga benar karena moral tidak mungkin ada tanpa adanya kebebasan daripada bertindak. Daripada pernyataan keduanya sama-sama benar secara logis, tetapi tidak bisa digabung. Dalam hal ini kan memberikan solusi, yakni dengan menyelesaikan kedua antinomi dengan membedakan dunia berdasarkan fenomena, yaitu yang tampak, yang semuanya tunduk pada hukum sebab dan akibat, dan yang kedua pada dunia neomena, yaitu dibalik fenomena. Artinya manusia sebagai makhluk yang rasional memiliki kebebasan.
Sehingga dengan antinomi kan ini, akal bisa membuktikan dua hal yang bertentangan. Ini terjadi ketika akal mencoba melampaui batas daripada pengalaman akal itu sendiri. Antinomi menunjukkan batas kemampuan akal, yakni sehingga akan menunjukkan bahwa manusia butuh pembedaan antara fenomena dan noumena untuk keluar daripada kebingungan akal itu sendiri. Selanjutnya yakni Fenomena dan noumena adalah pembeda paling fundamental dalam pendapat Kant. Fenomena adalah dunia yang kita lihat dan alami dan pahami, yang sudah diproses oleh ruang dan waktu dan akal manusia. Sedangkan noumena itu sendiri adalah dunia apa adanya, terlepas dari cara kita melihat dan tidak bisa kita ketahui. Seperti itu. Mengapa noumena itu tidak bisa diketahui? Karena semua alat kita, indera dan akal hanya bekerja dalam fenomena. Contoh sederhananya, fenomena adalah kita melihat meja berwarna coklat dan berbentuk persegi. Noumena itu meja sebagaimana adanya tanpa diproses oleh pikiran, seperti itu. Kita tidak mungkin melihatnya tanpa filter pikiran. Ketika kita analogikan, fenomena itu seperti gambar di monitor dan noumena adalah kode sistem asli yang tidak bisa kita akses atau kita lihat secara langsung. Nilai penting dari kritik Kant ini adalah kenapa pemikiran Kant ini penting? Karena pemikiran daripada Kant ini menghentikan klaim metafisik tanpa bukti. Maksudnya, akal tidak boleh sembarang membuat teori tentang hal yang tidak bisa dialami. Seperti itu. Yang kedua yang adalah mendapatkan akal di posisi proporsional atau seimbang. Akal itu hebat, tetapi tidak selamanya itu absolut atau mutlak seperti itu. Relevansinya dengan dunia modern yaitu era di mana hoax dan informasi itu sangat cepat. Mengapa pemikiran Kant ini masih relevan seperti itu? Karena kita hidup di zaman yang banjir dengan informasi, dan informasi bisa kita dapat dan akses dengan sangat cepat. Banyak orang menerima berita tanpa memfilter. Kant mengingatkan bahwa pengetahuan harus berdasarkan data atau pengalaman. Contohnya, hoax tentang kesehatan banyak tersebar tanpa ada bukti yang jelas. Kant memberikan pengertian bahwa ketika kita mendapatkan sebuah berita adalah lebih baik kita untuk memperiksanya terlebih dahulu. Dengan seperti apa? Periksa dulu datanya, jangan percaya hanya karena terlihat logis. Seperti itu. Analoginya seperti menyaring air sebelum diminum. Akal harus menyaring informasi sebelum diterima. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya studi kritis atas rasio murni ini yaitu menyatakan bahwa rasio itu kuat tapi tidak selamanya absolut atau kebenaran yang mutlak. Pengetahuan juga lahir dari sintesis akal dan pengalaman, bukan daripada akal saja atau dari pengalaman saja. Keduanya harus digabungkan. Dan ketika akal keluar dari batasnya, maka akan muncul sebuah kontradiksi. Karenanya, kebenaran butuh bukti, keteraturan, dan kesadaran akan batas pikir kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.